Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifat Pratama Ramadan dari kelas 12.1. Kali ini saya akan melakukan pengerjaan tugas pengayaan demi mendapat nilai matematika wajib saya. Selanjutnya kita lanjut ke videonya. Jadi kita ada soal nih tentang rata-rata gabungan gitu. Yaitu soalnya itu adalah umur rata-rata dari suatu kelompok yang terdiri dari guru dan dosen dalam 42 tahun. Jika umur rata-rata para guru adalah 39 tahun dan umur rata-rata para dosen 47 tahun, maka perbandingan banyaknya guru dan banyaknya dosen itu adalah, nah, untuk menyelesaikan soal ini kita perlu mencari nih komponen-komponen apa aja nih yang ada di dalam soal ini gitu. Yang dapat kita tahu yang pertama itu adalah mengenai rata-rata gabungan dari X bar gabungannya itu atau rata-rata gabungan dari guru dan dosen itu sama dengan 42. Sedangkan untuk rata-rata dari para gurunya itu adalah X bar. Berarti kita tulis saja X bar guru sama dengan 39. Dan X bar dari para dosen adalah berapa? 47. Kalau kita gunakan ya untuk mencari banyaknya guru dan banyaknya dosen, kita menggunakan rumus X bar gabungan. Itu rumusnya itu adalah X bar gabungan sama dengan X bar A dikali NA ditambah X bar B dikali banyaknya B dibagi NA banyaknya A ditambah NB atau banyaknya B. X bar gabungan ini kita sudah dapat itu adalah 42, jadi kita masukkan ke sini 42 nih. Sama dengan X bar A-nya itu tadi itu kita anggap saja sebagai X bar milik guru nih, sama dengan 39 berarti banyaknya A itu berarti banyaknya guru, kita lambang kita terus ulang dengan menggunakan banyaknya G atau NG. Nah, untuk X bar B kita anggap sebagai X bar dari guru dosen. Yaitu adalah 47 dan berarti banyaknya B itu berarti banyaknya dosen nih. Kita terus dengan banyaknya dosen kita terus dengan lambangkan dengan ND. Terus bawahnya pun sama, kita NA kita ganti dengan NG atau banyaknya guru dan NB kita ganti menjadi ND atau banyaknya dosen. Lalu kita lakukan, lalu kita pindah ruaskan. NG plus ND kita pindah ruaskan menjadi berarti 42 kali dalam buka kurung NG ditambah ND tutup kurung sama dengan 39 NG ditambah 47 ND. Terus kita kalikan nih, kita kalikan dalam kurung ke 42 nya kita kalikan gitu. 40 jadi 42 NG ditambah 42 ND sama dengan 39 NG ditambah 47 ND. Terus kita luaskan nih. Mulai deh. 4 jadi 42 NG dikurang 39 NG sama dengan 47 ND dikurang 42 ND. 42 NG dikurang 39 NG sama dengan 5, sama dengan 3 NG. Sedangkan 47 ND dikurang 42 ND sama dengan 5 ND. Kita minuskan jadi NG per ND sama dengan 5 banding 3. Jadi perbandingan banyak guru, guru dan dosen dan banyak dosen sama dengan 5 dibanding 3. Jadi ini kita ada soal tentang ukuran pemusatan data. Jadi di mana soal itu adalah, jadi perhatikan data tunggal terurut di bawah ini, yaitu 2, 4, P, 7, 9, 11, 4, Q, dan 15. Maka dengan hasil 8 sama 13,4 dan persentil 35 sama dengan 50,3. Maka rata-rata data tersebut itu adalah, nah, jadi karena untuk mencari rata-rata dari pemusatan data tunggal, pertama kita harus mengurutkan data tunggal itu dari yang paling kecil terlebih dahulu. Cuman karena soalnya sudah diurutkan dari yang paling kecil, maka kita tidak perlu mengurutkan lagi. Nah, selanjutnya kita bisa mulai nih untuk mencari persamaan, mencari nilai seperti nilai P dan Q ini dengan menggunakan persamaan yang dari desil ke-8 hingga persentil ke-35. Nah, modalnya kita menggunakan desil ke-8. Desil ke-8 itu rumusnya itu sama dengan 8 N tambah 1 per 10 nih. Jadi sama dengan 8 dalam kurung 8 tambah 1 dengan 9 per 10. Artinya 8 kali 9 sama dengan 72 dan 72 per 10 sama dengan 7,2. Artinya eh, D8 ini ada di datum ke-7.
ada di datum ke-7. Lanjut ya, kita bisa menggunakan masih menggunakan rumus dari pemusatan data tunggal yang pertama. Rumus dari 8. Jadi dari 8 itu rumusnya adalah dengan datum ke R ditambah nanti ditambah rumus yang tadi itu yang untuk mencari datumnya 8 n tambah 1 per 10 dikurang R kali datum R tambah 1 dikurang datum R. Nah, jadi di 8 ini sudah dapat sama dengan kita masukkan 13,4. Sementara datum ke R berarti datum ke-7 ditambah ini kan 8 n itu sering didapatkan sama dengan 7,2 dikurang R yang tadi sama dengan itu berarti 7,2 kurang 7 ditambah datum ke-9 karena datum R tambah 1 datum ke-8 karena datum R tambah 1 itu datum 7 tambah 1 itu datum ke-8 ini kurang datum ke-7. Nah, datum ke-7 sama dengan adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti datum ke-7 sama dengan Q ditambah 0,2 dalam kurung. Datum ke-8 itu adalah 15 dikurang Q. Nah, kita bisa mulai mengerjakan operasi hitungannya sama dengan nanti 0,2 kali 15 sama dengan 3 terus 0,2 kali sama dengan min 0,2 Q. Terus mulai 13,4 dikurang 3 sama dengan Q dikurang 0,2 Q. 13,4 kurang 3 sama dengan 10,4 dikurang sama dengan 0,8 Q. Sehingga kita masukkan rumusnya di 10, kita pindah ruas dengan 10,4 bagi 0,8. Jadi Q-nya itu sama dengan Q-nya itu sama dengan 13. Nah, untuk itu kita dapat selanjutnya kita harus mencari nilai P dengan menggunakan persentil 35. Sama kita gunakan rumus persentil itu adalah jadi P35 itu jadi kalau persentil dia kalau tadi kan desil itu kan per 10 nih. Cuma kalau persentil dia per 100 jadi P35 jadi 35 tetap N tambah 1 per 100. 35 total datanya kan atau N itu sama dengan 8 tambah 1 kali 100. Nah, 35 kali 9 per 100. 315 per 100. Bagi 100 sama dengan 3,15. Jadi datumnya itu ada di datum ketiga. Yang benar sesuai dengan P yang ada di datum ketiga. Nah, mulai langsung kita masukkan rumus seperti tadi lagi. Rumus itu adalah P35 sama dengan datum ke R R ditambah rumus yang tadi itu adalah 35 N tambah 1 bagi 100 kurang R kali datum R tambah 1 dikurang datum R. Datum ke R-nya itu kan tadi sudah kita dapat. Datum ke R itu berarti kan datum ketiga nih. Berarti kita harus datum ketiga. Sementara datum ketiga. Untuk P35 sudah dapat itu adalah 5,3. Jadi kita tulis masukkan 5,3 di sini. Nah, untuk 35 kali N tambah 1 kan sudah kita tulis juga. Sudah kita dapatkan tadi itu adalah 3,15. 3,15 dikurang R-nya tadi kan datum ketiga berarti R sama dengan 3. Nah, untuk datum R tambah 1 berarti kan tadi datum ketiga tambah 1 berarti datum keempat. Datum keempat dikurang datum ketiga karena datum R. Nah, datum ketiga itu di sini itu adalah P tambah 3,15 kurang 3 adalah sama dengan 0,15.
datum keempatnya itu adalah 7, jadi dikurang Q. Jadi 5,3 P, salah, sorry, jadi datum ketiganya itu adalah P. Jadi 0,15 kali 7 sama dengan 1,05. 05 dikurang 0,15 P. Kita pindah ruas itu 5,3 dikurang 1,05 sama dengan P dikurang 0,15 P. 5,3 dikurang 1,05 sama dengan 5,3 1,05 sama dengan 4,25 sama dengan P dikurang 0,15 sama dengan 0,85 P. Jadi tinggal kita bagi, jadi kita pindah row jadi 4,25 bagi 0,85. Jadi dengan P-nya itu adalah jadi P-nya, nilai P-nya itu sama dengan 5. Nah, lanjutnya itu kita masih mencari nilai rata-rata, oleh sebab itu kita harus mencari nilai rata-ratanya dengan rumus seperti biasa. Jadi X bar sama dengan 2 tambah 4 tambah P tambah 7 tambah 9 tambah 11 tambah Q tambah 15 bagi N-nya. Dimasukkan dari rumus angka tadi, jadi 2 tambah 4 tambah P tadi sama dengan 5 tambah 7 tambah 9 tambah 11 tambah Q tadi Q-nya itu adalah 13 tambah 15 dengan total N-nya itu sama dengan 10. Dan dengan total angkanya itu datanya sama dengan 8. Kita totalin deh semuanya. 2 tambah 4 tambah 5 tambah 7 tambah 9 tambah 11 tambah 13 tambah 15 nah, dengan 66 dibagi 8. 6 bagi 8 itu sama dengan, jadi rata-ratanya itu sama dengan 8,25. Jadi ini kita diberikan soal tentang peluang nih. Jadi sebuah kotak berisi 2 koin 200 perak, 4 koin 500 perak, dan 6 koin 1000 perak. Dari kotak tersebut diambil 6 koin sekaligus dan setiap koin mempunyai peluang terpilih sama besar. Itu peluang 6 koin yang terambil memiliki jumlah minimal 5.000 adalah. Nah, untuk menentukan soal ini karena dari beberapa macam koin, maka nanti terdiri juga dari beberapa macam kemungkinan peluang terambil koin. Misalnya bisa kita coba langsung. Peluang pertama misalnya itu adalah peluang terambilnya dari yang paling mungkin itu ada peluang 6 koin. 6 koin 1000. Artinya dia bakal memiliki jumlah koinnya itu 6 dikali 1000 sama dengan berarti bakal menjual koin 6000. Jadi termasuk dalam jenis peluang yang diminta oleh soal ini. Terus yang kedua itulah kita kurangin jadi 5 koin 1000 karena diminta kita tambahin 1 koin lagi, itu berarti misalnya dan 1 koin 500, jadi sama dengan 5 kali 1000 ditambah 1 kali 500 sama dengan berarti 5500 masih masuk oleh soal yang diminta, termasuk berarti peluangnya termasuk. Peluang ketiga kita ganti nih, masih 5 koin tapi kita ganti koin satunya menjadi koin 200, jadi 1 koin 200, jadi sama dengan 5 kali 1000 ditambah 1 kali 200 dengan 5200, jumlahnya masih masuk juga. Terus peluang keempat nih, kita kan kita udah ini, terus kita kecilin jadi 4 koin dengan peluang pertamanya 4 koin 1000 dan coba nih berarti 2 koin 500 dulu nih, jadi sama dengan 4 kali 1000 ditambah 2 kali 500 sama dengan 5000 masih masuk nih.
Karena dia jumlah minimalnya kan 5.000, berarti masih masuk 5.000 ini masih masuk dalam peluang yang diminta. Terus satu lagi saya coba nih, 4 koin 1.000 dan 2 koin 500. 2 koin 200, sorry. Jadi kan dia peluang berarti 4 kali 1.000 sama dengan 4.000 ditambah 2 kali 200 sama dengan 400. 4.000 tambah 400 berarti kan 4.400 ini nggak termasuk nih karena dia peluangnya itu di bawah jumlah koinnya tuh di bawah 5.000 nilai, berarti ini nggak termasuk nih. Ini termasuk, 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 termasuk. Sementara yang ini coba kita aja masih lagi misalnya nih kan koin 500 ada 4, kita coba deh berarti 4 koin 500 dan 2 koin 1.000 nih. 4 kali 500 ditambah 2 kali 1.000. 4 kali 500 sama dengan 2.000. 2 kali 1.000 dari 4.000 doang nih. Berarti ini nggak termasuk juga nih. Berarti peluang yang termasuk dari soal ini cuma 4 peluang. Berarti adalah peluang 6 koin 1.000, 5 koin 1.000 dan 1 koin 500. Peluang 5 koin 1.000 dan 1 koin 200 dan peluang 4 koin 1.000 dan 2 koin 500. Terus kalau kita lihat soal ini kita juga harus menggunakan kita dapat menggunakan rumus peluang untuk menentukan peluang dari masing-masing koin yang terambilnya itu. Jadi kita coba peluang pertamanya itu misal 6 koin 1.000. Jadi dengan rumus kombinasi itu adalah sama dengan NCR sama dengan N faktorial per N kurang R faktorial dikali R faktorial. Berarti sama dengan N itu kan berarti kan di peluang itu adalah sama dengan 6 C6. Berarti sama dengan 6 faktorial. 6 kurang 6 sama dengan 1 faktorial dikali 6 faktorial. 1 faktorial sama dengan 1, sedangkan 6 faktorial bagi 6 faktorial sama dengan 1. Jadi peluang pertama itu 6 koin 1.000 adalah 1. Selanjutnya, peluang kedua itu adalah peluang untuk 5 koin 1.000 dan 1 koin 500. Sama kita juga menggunakan rumus kombinasi. Jadi untuk peluang 5 koinnya 1.000 ini pertama peluang berarti saya bilang 5 N6 C5 dikali, kenapa dikali? Karena dia peluangnya tuh dan. Kalau dan itu kemungkinan berarti dia bisa muncul berbarengan. Oleh sebab itu makanya dia dikali. Jadi berarti peluang satunya berarti kan 5 koin 6 koin 1.000 diambil satu berarti. Jadi 5 berarti 6 kombinasi 5. Sedangkan 1 koin 500 dia peluangnya ada 4 berarti 4 C1. Berarti sama dengan nih. Berarti sama dengan ini 6 faktorial. Terus 6 6 kurang 5 sama dengan 1 6 6 kurang 5 sama dengan 1 faktorial. Ini 5 faktorial dikali 4 faktorial. 4 kurang 1 sama dengan 3 faktorial dikali R-nya sama dengan 1. Jadi 6 kali 5 faktorial 1 faktorial kan sama dengan 1 dikali 5 faktorial, ini coret-coret. Terus ini juga berarti 4 kali 3 faktorial. 3 faktorial kali 1. Nah, 3 faktorial sama dengan 1. Jadi kita coret-coret. Ini juga bisa. Ini coret 3 bisa jadi 6. Bisa menyisakan 6 kali 5. Jadi sama dengan 30. Jadi peluang yang kedua itu sama dengan 30. Kita coba lagi nih peluang dari kejadian yang ketiga. Itu adalah peluang 5 koin 1.000 dan 1 koin 200. Jadi sama juga peluang berarti 6C5 dikali 200 berapa? Ada 2C1. Berarti sama dengan 6 faktorial. Ini 6 kurang 5 sama 1 faktorial dikali 5 faktorial. Kali berarti ini 2 faktorial nih. 1 faktorial kali 1 faktorial. Terus 6 kayak tadi 6 kali 5 faktorial. Coret sana kali 1 ini 2 1 kali 1. Jadi sama dengan 1 kali 1 kan 1. 1 kali 1 berarti 6 kali 2. 6 kali 2 sama dengan 12. Berarti peluang 5 koin 1.000 dan 1 koin 200 adalah 12 kejadian. Terus selanjutnya ada
Peluang kejadian yang keempat ini adalah peluang 4 koin 500 dan dan 2 koin peluang 4 koin 1000 lupa, dan 2 koin 500. Berarti peluangnya itu adalah 6 C4 dikali 4 C2. Berarti ini 2 faktorial kali 4 sini berarti 4 faktorial, 2 faktorial kali 2 faktorial. 6 kali 5 kali 4. Coret. Sementara 2 itu 2 faktorial dengan 2. 21 sama dengan 2 berarti 2 coret 3. 5. Terus yang ini tuh berarti 4 kali 3 kali 2. 2 terus ya kita coret dengan 2 kali 1 kan 2. 2 kali 2 4. 2 bisa coret terus jadi berarti 15 dikali 6. Oh, 3 6 kan. 15 kali 6. 15 kali 6 dengan 90. Jadi peluang untuk kejadian keempat yaitu adalah 4 koin 1000 dan 2 koin 500 sama dengan 90 kejadian. Nah, nanti kita mulai hitung nih peluang keseluruhannya nih. Peluang dari keseluruhan itu jumlah minimal koin yang kita dapat 6 koin itu 5000. Jadi sama dengan peluang itu sama dengan n per a. Peluang kan sama dengan peluang sama dengan n per banyaknya kejadian A bagi banyaknya kejadian semesta seluruhnya. Banyaknya kejadian A itu kan karena dia peluangnya ini kan karena peluang ditambah semua itu bakal ditambah. Kenapa? Karena peluang 6 koin 1000 tidak akan bisa berbarengan juga dengan peluang 5 koin 1000 dan kok tidak dengan 1 koin 500 dan juga seterusnya. Oleh sebab itu makanya ditambah. Jadi peluangnya itu misalnya itu adalah 1 ditambah 30 ditambah 12 ditambah 90 per peluang kejadian semestanya itu kita harus cari dulu. Jadi rumusnya itu peluang kejadian semestanya itu adalah kita lihat nih. PS-nya itu sama dengan dia total koinnya itu ada 2 koin 200, 4 2 koin 200, 4 koin 500 dan 6 koin 1000 berarti total itu ada sama dengan 12. Berarti kemungkinan ada 12. 12 C6. Kenapa? Karena kita hanya memerlukan 6 koin. Berarti 12 C6 berarti sama dengan 12 ini. Berarti N kurang R 12 kurang 6 kan 6 dikali R 6. Berarti sama dengan 12 kali 11 kali 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6. Ini coret. Terus 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2. Ini 5 bisa kita coret dengan 10. Dan 10 menghasilkan 2. 6 kita coret ini menghasilkan 2 juga. Selanjutnya 4 bisa kita coret dengan 8 menghasilkan berarti 2. Terus 3 bisa kita coret dengan 10 menghasilkan 3. Dan tinggal kita cari itu berarti 2 kali 11 kali 2 kali 2 kali 3 kali 2 kali 7 bagi 2 sama dengan 924. Nah, berarti peluang kejadian semesta adalah 924. Ini kita totalin deh. Jadi 1 tambah 30, 31, 31 tambah 12. 1 tambah 30 tambah 12 tambah 90. Ini ada yang salah nih. Jadi di sini tuh harusnya 4. Jadi 6 kali 4 nih harusnya 24. Jadi harusnya peluang kejadian 5 koin 1000 dan 1 koin 500-nya itu adalah 24. Berarti 30 kita ganti 24 di sini. Kita tinggal 1 tambah 24 tambah 12 tambah 90. Sama dengan 127. Jadi peluang kejadian untuk
6 koin yang terambil memiliki jumlah minimal 5.000 adalah 127 banding 924 kemungkinan. Terima kasih sudah menonton video tugas pengayaan saya. Semoga ilmu yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi para penonton semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.